Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah Ummul Mukminin Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menikahi seorang perempuan yang telah berusia. Dialah Saudah binti Zam'ah, seorang wanita Quraisy yang dicintai Aisyah radhiyallahu anha. Namanya adalah Saudah binti Zam'ah. Ibunya adalah Asi Syamus binti Qiyas bin Amr. Beliau adalah istri kedua Nabi Muhammad dan termasuk orang pertama menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Saudah binti Zam'ah dilahirkan di kota Mekah dari keluarga keturunan Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya adalah sepupu jauh Rasulullah, namanya adalah Sukron bin Amr. Dari pernikahan pertamanya, Saudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya hijrah ke Habsyah. Kembalinya dari Habsyah, Sukron wafat. Peristiwa ini sebelum hijrah ke Madinah. Setelah suaminya wafat, Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Ayahnya juga masih dalam keadaan musyrik. Demikian juga saudaranya yang masih menganut agama nenek moyang. Wafatnya Khadijah menyisakan kesedihan mendalam di rumah Nabi SAW. Terlebih wafatnya Khadijah bersamaan dengan pamannya Abu Thalib. Dalam keadaan itu, anak dan rumah kehilangan pengurusnya. Para sahabat pun merasa sedih dengan apa yang menimpa Nabi. Mereka mengirim Khawlah bin Hakim, istri dari Utsman bin Maz'um, untuk menemui dan memotivasi Nabi. Khawlah datang dan berkata, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah?" "Dengan siapa?" jawab Rasulullah. "Kalau Anda mau dengan gadis atau bisa juga dengan janda." Rasul bertanya, "Kalau gadis siapa?" "Ia adalah Aisyah." "Kalau janda?" "Ia adalah Saudah binti Zam'ah." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah padanya lamaran dariku." Khawlah pun berangkat menuju Saudah dan berkata, "Betapa besar kebaikan dan keberkahan yang Allah anugerahkan kepadamu." "Apa?" tanya Saudah. "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu." Saudah menanggapi, "Mari, temui ayahku dan sampaikan hal ini kepadanya." Perlu diketahui bahwa ayah Saudah adalah Zam'ah. Ia salah seorang yang berjasa membebaskan Bani Hashim dari boikot Quraisy selama 3 tahun. Khawlah pun menemui Zam'ah. Zam'ah bertanya, "Siapakah itu?" "Aku Khawlah binti Hakim. Apa keperluanmu?" "Aku diutus Muhammad untuk melamar Saudah untuknya." Dan Saudah pun menyetujui lamaran itu. Zam'ah berkata, "Panggil Muhammad ke sini." Rasul pun datang dan Zam'ah menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Tidak lama, datanglah saudara Saudah yang baru selesai menunaikan haji. Ia melihat saudarinya menikah dengan Rasulullah. Lalu ia tabur debu di kepalanya sebagai penyesalan. Di kemudian hari, setelah ia masuk Islam, ia berkata, "Demi umurmu wahai Nabi, sungguh aku sangat bodoh sekali menaburkan debu di atas kepalaku karena Rasulullah menikahi Saudah." Ummul Mukminin Saudah menjadi istri Nabi setelah wafatnya Khadijah yang saat itu berusia 55 tahun. Sementara Rasul 50 tahun. Saat orang Mekah mendengar itu, mereka heran. Karena Saudah bukanlah perempuan cantik dan berkedudukan, dan bukanlah wanita yang bisa diajak bersenang-senang. Mereka yakin hal itu dilakukan untuk menyantuni dan membantunya dan menjaga keislamannya. Ummul Mukminin Saudah memiliki karakter mulia. Ia merupakan wanita yang suka bersedekah. Umar bin Khattab memberinya sekantung dirham. Saudah berkata, "Ini apa?" "Ini sejumlah dirham." Lalu ia membagikan dirham-dirham tersebut kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu keadaannya. Ummul Mukminin Aisyah sangat menyukainya karena ia rela memberikan jatah malam Rasulullah di rumahnya. Karena sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah." Rasul memberi jatah 2 hari untuk Aisyah dan hari berikutnya untuk Saudah. Aisyah pun berkata, "Tidak seorang wanita pun yang paling aku sukai memiliki sifat seperti dia melebihi Saudah binti Zam'ah tatkala berusia senja." Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha wafat di akhir pemerintahan Umar bin Khattab tahun 54 Hijriah. Mudah-mudahan kisah ini akan menjadikan kita manusia-manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.